Shalom, saudara kasih Tuhan, salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara, tahukah saudara bahwa di dalam diri kita ada kecenderungan untuk membanding-bandingkan, saudara ya? Misalnya membandingkan sesuatu, apa yang kita lihat. Mungkin itu pemandangan ataupun lukisan, membanding-bandingkan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang kita suka, mana yang kita suka atau tidak suka. Atau kita membandingkan benda tertentu atau membandingkan orang-orang tertentu, membandingkan penampilannya, tindakan perbuatannya, dan sebagainya. Bahkan saudara-saudara bisa juga membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nah, saudara, ketika seseorang membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, maka memang ada unsur positif dan juga ada unsur negatifnya, saudara. Unsur positifnya adalah untuk melihat perbedaan yang signifikan. Ya, saudara ya. Apa perbedaan antara dia dan saya? Atau juga bisa menolong kita untuk mengevaluasi diri. Sejauh mana kita sampai hari ini lebih baik daripada sebelumnya. Ada pembandingnya. Tetapi juga saudara bisa juga ketika membanding-bandingkan, kita sedang memotivasi diri kita untuk semakin lebih baik daripada sebelumnya. Tetapi saudara, ada unsur negatifnya, yaitu ketika seseorang mulai membanding-bandingkan dirinya, ada tendensi kita untuk menuntut keadilan, saudara ya. Kalau dia seperti itu, mengapa saya tidak seperti itu? Nah, mungkin saja akhirnya kita membuat sebuah tindakan yang tidak seharusnya kita lakukan untuk supaya bisa sama dengan yang lain. Ataupun ketika membanding-bandingkan, saudara, unsur negatifnya adalah kita mulai iri hati. Karena ya, dia lebih baik daripada kita, saudara. Nah, saudara, mari kita lihat satu bagian firman Tuhan. Tuhan Yesus berbicara tentang prinsip yang sama. Matius pasal 9, 14-17. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Saudara-saudara, kali ini murid-murid Yohanes bertanya kepada Yesus. Mereka bertanya, mengapa mereka dan orang-orang Farisi berpuasa, sedangkan murid-murid Yesus tidak puasa, saudara ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa bagi orang Yahudi itu puasa merupakan salah satu kewajiban agama yang harus mereka lakukan, saudara. Kalau kita tidak melakukannya, maka kita bukan orang yang religius. Nah, saudara, pertanyaan ini tidak hanya sekedar mereka ingin tahu kenapa mereka dan orang-orang Farisi berpuasa sedangkan murid-murid Yesus tidak berpuasa, tetapi ada tendensi di mana mereka mulai membandingkan kewajiban mereka dengan murid-murid Yesus. Kalau kami sebagai murid Yohanes bersama orang Farisi melakukan kewajiban agama kami berpuasa, kenapa murid-murid Yesus tidak melakukan puasa? Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa tendensi daripada murid Yohanes ini menanyakan, mereka mulai iri. Mereka mulai membandingkan, lalu kenapa kami iya, mereka tidak? Ya. Bukankah sebagai orang Yahudi mempunyai hak yang sama ataupun kewajiban yang sama untuk melakukan puasa, saudara?
Saudara, di sini kita melihat bahwa murid-murid Yesus disoroti. Mungkin mereka berpikir diperlakukan lebih baik, lebih bebas dibandingkan dengan murid Yohanes. Lalu ada perasaan iri hati. Nah, saudara bisa bayangkan bagaimana mungkin ketika mereka sedang melakukan kewajiban agama mereka untuk puasa, tujuannya untuk mereka belajar menguasai diri, belajar untuk merendahkan diri depan Tuhan, belajar bagi mereka untuk membangun intimasi relasi dengan Tuhan. Tapi sementara itu, saudara, mereka punya perasaan di dalam hati mereka iri terhadap sesama mereka, saudara. Saudara, saya kira ketika seseorang melakukan kewajiban agamanya tetapi ada barang sedikit pun di dalam hatinya iri dan tidak terima, saudara, maka sesungguhnya kewajiban agama yang kita lakukan akan sia-sia, saudara. Nah, saudara, kadang-kala kita terjebak dengan aktivitas dan kewajiban agama kita yang mungkin kita lakukan dengan begitu serius, saudara. Dengan demikian kita berpikir bahwa kewajiban agama yang kita lakukan itu menjadikan kita sebagai orang yang lebih rohani dan lebih menyenangkan hati Tuhan. Tetapi saudara, jika kita melakukan kewajiban agama kita hanya sekedar formalitas, kita kusuk puasa, kita kusuk aktif rohani kita kusuk ibadah kita kusuk doa kita juga kusuk di dalam pelayanan-pelayanan kita. Saudara, tetapi kalau hati kita tidak benar, di sana ada iri hati, di sana ada kebencian, di sana ada amarah, bahkan mungkin di sana ada kepahitan, saudara. Saudara, aktivitas rohani yang demikian tidak pernah berkenan kepada Tuhan. Bahkan usaha kita untuk melakukan kewajiban agama kita akan menjadi sia-sia, tidak berguna dan tidak berarti. Kalau kita pikir dengan puasa itu kita membersihkan diri. Tetapi kita tidak sadar bahwa ketika kita lakukan dengan dengki, dengan iri, maka kita sedang membiarkan kita dinodai oleh dosa kebencian, dosa iri. Kita dicemarkan oleh dosa kemarahan dan kita tidak berkenan kepada Tuhan. So, mari kita belajar untuk melakukan kewajiban agama kita dengan hati yang tulus, hati yang murni di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar lagi bagaimana kami melakukan kewajiban agama kami, kewajiban rohani kami dengan tulus di hadapan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan supaya kami tidak menodai kesucian hati kami depan Engkau. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan kalau selama ini kami melakukannya dengan menyisakan iri hati, menyisakan kebencian, menyisakan kemarahan di dalam diri kami. Kami tidak inginkan ya Tuhan, apapun yang kami lakukan di dalam aktivitas rohani kami, dalam pelayanan kami, sesuatu yang sia-sia, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.